Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Mata Air di Bayangan Bukit, karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Kiai Kanthi mulai membangun pondok. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Pada saat Jeliteng sudah mulai melangkah untuk pergi ke sawahnya pula, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang manggilnya. Dengan serta-merta, ia pun berpaling. Dilihatnya Daruwardi berjalan tergesa-gesa mendekatinya. Jeliteng bergeser kembali dan duduk di bibir gardu. Sambil tersenyum ia bertanya, "Kau nampak tergesa-gesa, apakah ada sesuatu?" "Aku memang mencarimu," jawab Daruwardi. "Mencari aku?" Jeliteng mengerutkan keningnya. "Apakah kau mempunyai kepentingan?" Daruwardi pun kemudian duduk pula di samping Jeliteng. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia mulai bertanya, "Apakah benar kau bertemu dengan dua orang perantau di lereng bukit itu?" "Ya, kenapa?" Jeliteng mengerutkan keningnya. "Seorang laki-laki tua dan seorang gadis." "Ya." Daruwardi mengangguk-angguk seperti kepada diri sendiri ia berdesis. "Jadi keduanya masih di bukit itu. Kau pernah melihat mereka?" Jeliteng pura-pura bertanya. "Ya, aku pernah menolong mereka ketika mereka hampir diterkam oleh seekor harimau." "Tetapi aneh sekali bahwa keduanya justru berada di hutan yang hampir menelan mereka itu," desis Daruwardi. "Apa yang telah terjadi?" Jeliteng masih berpura-pura. Daruwardi pun kemudian bercerita tentang seekor harimau yang garang. Untunglah ia melihatnya dan sempat menolongnya. "Aku kira keduanya telah pergi," gumam Daruwardi. "Aku bertemu dengan mereka ketika aku sedang mencari kayu." "Kau juga gila. Mengapa kau mencari kayu di hutan yang dapat membahayakan dirimu? Di hutan itu ada beberapa ekor harimau dan kedua orang perantau itu nampaknya juga gila seperti engkau." Jeliteng mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Aku sudah sering sekali mencari kayu di hutan itu. Bukankah kau tahu juga kebiasaanku? Baru sekali aku bertemu dengan seekor harimau yang nampaknya akan berbuat jahat. Tetapi aku dapat memanjat dan ternyata harimau itu tidak menunggui aku terlalu lama." "Apakah nilai kayu bakar yang kau dapat di hutan itu lebih besar dari nyawamu?" bertanya Daruwardi. Jeliteng mengerutkan keningnya, namun kemudian ia justru bertanya, "Apakah aku akan menukarkan nyawaku dengan kayu bakar?" Daruwardi meloncat turun dari bibir gardu sambil bergumam, "Kau memang anak yang dungu. Sudah tentu bukan begitu maksudku. Tapi aku hanya memberimu peringatan bahwa kau dapat saja diterkam harimau." Jeliteng menarik napas dalam-dalam, katanya, "Mudah-mudahan tidak, Daruwardi. Kau membuat aku menjadi cemas. Selama ini aku tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi tiba-tiba saja aku menjadi cemas. Nah, katakan pula kepada kedua orang perantau itu, suruhlah mereka pergi saja dari lereng bukit. Tapi kalau mereka maksa untuk tinggal, suruhlah ia mendekati pedukuhan ini agar mereka tidak akan menyesal." Jeliteng mengangguk-angguk, jawabnya, "Aku akan mencoba memperingatkan mereka agar mereka tinggal di bawah bukit saja." Daruwardi pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, "Terserah padamu. Lalu, sore nanti aku akan datang ke Bukit Gundul itu. Bukankah anak-anak mintaku memberikan sedikit petunjuk tentang olah kanuragan?" "Ya, aku juga akan datang. Tetapi apakah aku mungkin akan dapat berkelahi seperti engkau?" Daruwardi yang sudah melangkah menjauh berhenti jenak sambil berpaling. Ia berkata, "Kau memang anak yang paling dungu di seluruh Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sampai mati pun kau tidak akan dapat menyadap ilmu jauh itu. Bahkan seandainya kau mempunyai seorang guru yang mumpuni sekalipun,
Jeliteng tidak menjawab, dipandanginya saja Darwardi yang berjalan menjauh. Namun tiba-tiba saja Jeliteng berlari-lari menyusulnya sambil berkata, "Hei, Darwardi, apakah benar Nugoto minta kepada ayahnya untuk dibelikan seekor kuda yang besar dan tegar?" Darwardi berhenti sambil mengerutkan keningnya. Ia bertanya, "Siapa yang mengatakannya?" "Anak-anak Lumban Kulon. Itu adalah pertanda bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan lain daripada membicarakan kawan-kawan mereka sendiri. Itu bukan urusanku dan aku tidak akan mengurusnya pula. Meskipun ia akan membeli 10 atau 20 ekor lagi." Jeliteng berdiri termangu-mangu. Sementara itu Darwardi pun melangkah pula menjauh dan hilang di tikungan. Sepeninggal Darwardi, Jeliteng menggeliat seperti orang yang baru bangun dari tidur yang nyenyak semalam suntuk. Bibirnya nampak tersenyum, namun tidak sepatah kata pun yang diucapkannya, meskipun bagi dirinya sendiri. Sejenak kemudian ia pun dengan tergesa-gesa pula meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan seolah-olah membayang sekilas di kepalanya beberapa orang anak muda yang menarik perhatiannya di pedukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Anak-anak muda yang dengan serta-merta bersedia membantunya. Kemudian wajah yang cerah dan terbuka dari anak Ki Buyut di Lumban Wetan yang bernama Kumboro. Disusul kemudian wajah yang acuh tak acuh dari putra Ki Buyut di Lumban Kulon. Yang terakhir adalah wajah Darwardi yang tampan dan bersungguh-sungguh. Jeliteng melangkah semakin cepat sambil tersenyum. Ia berkata pada diri sendiri, "Lalu bagaimana dengan wajahku sendiri?" Seperti kawan-kawannya, Jeliteng pun kemudian menengok sawahnya, tetapi tidak banyak yang dapat dikerjakan. Sawahnya adalah sawah yang kurang baik seperti pada umumnya sawah di Lumban Wetan dan Lumban Kulon, yang menggantungkan air pada hujan yang jatuh di musim basah. Di siang hari ketika kawan-kawannya pulang ke rumah masing-masing, maka Jeliteng pun justru pergi ke sungai. Pada seorang kawannya ia berpesan agar disampaikannya kepada biungnya bahwa ia akan mencuci pakaiannya. Tapi setelah sawah menjadi sepi di panasnya terik matahari, Jeliteng pun telah pergi menyusuri sungai yang hampir tidak mengalir lagi dan apalagi dibatasi oleh tebing yang tinggi, mendekati bukit yang berhutan dan menyimpan mata air yang deras. Tidak ada harapan untuk dapat memanfaatkan sungai kecil yang dibatasi oleh tebing itu di musim kemarau. Namun tiba-tiba Jeliteng berhenti jenak. Dipandanginya tebing sungai itu serta batu yang berserakan. Katanya di dalam hati, untuk sementara air yang melimpah itu dapat disalurkan lewat sungai kecil ini. Yang perlu dilakukan kemudian adalah menyekat sungai ini dengan beberapa bendungan untuk menaikkan airnya ke sawah. Tapi Jeliteng tidak yakin bahwa itu adalah cara yang terbaik. Mungkin Kiai Kandi mempunyai cara tersendiri. Dengan berlari-lari kecil, Jeliteng manjat tebing di antara pohonan hutan. Setelah melompati batu-batu padas yang terjal dan memanjat lereng yang bagaikan dinding, akhirnya ia sampai ke dataran di tepi kolam yang berair melimpah. "Oh, marilah Ger," Kiai Kandi mempersilahkan. Jeliteng mengangguk-angguk hormat. Sekilas ia memandang ke sekelilingnya. Dilihatnya Swasti sedang duduk membersihkan buah gayam yang sudah tua dengan belanga yang dibawanya. Jeliteng mengerutkan keningnya meskipun Swasti tidak mengacuhkannya seperti biasa, tapi seolah-olah ia baru dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas saat itu. Tapi ia tidak berani terlalu lama memandanginya, karena ia pun kemudian dipersilahkan oleh Kiai Kandi duduk di atas buah batu yang nampaknya telah disediakan. "Silahkan, aku memang telah menyediakan beberapa tempat duduk yang khusus," berkata Kiai Kandi sambil tersenyum. "Kiai," berkata Jeliteng, setelah mereka duduk berhadapan, "aku telah menghadap Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Keduanya menyatakan tidak berkeberatan untuk mengizinkan Kiai membuat sebuah gubuk kecil di lereng bukit. Namun persoalannya, setiap orang mencemaskan nasib Kiai berdua. Jika seekor harimau datang menerkam Kiai atau Swasti, aku memang menunggu seekor harimau yang akan menerkam aku." Tiba-tiba saja Swasti menggeram. Jeliteng memandang Swasti sejenak, tetapi Swasti tetap duduk sambil membersihkan buah gayam.
yang akan direbusnya tanpa mengangkat wajahnya. Kiai Kandi tersenyum melihat sikap anak gadisnya, namun kemudian katanya, "Kau salah mengerti, Swasti. Tentu saja maksud Angger yang memilih mempergunakan gelar Slideng ini bukan benar-benar mencemaskan nasib kita berdua jika ada seekor harimau yang tersesat kemari. Tapi bukankah kita tidak akan menepuk dada di hadapan orang-orang Lumban sambil mengatakan bahwa kami tidak takut menghadapi harimau, bahkan sepasang sekalipun? Jika ada kesan demikian, maka orang-orang Lumban tentu akan mencurigai kita, sehingga maksud kita untuk menemukan tempat baru yang tenang dan wajar, seperti kehidupan orang banyak dalam hubungan bertetangga, tentu akan menjadi baur lagi. Orang-orang Lumban akan menganggap kita orang lain atau orang yang tidak sewajarnya berada dalam pergaulan di antara mereka." Swasti masih tetap pada sikapnya. Ia sama sekali tidak mengangkat kepalanya dan apalagi berpaling. "Karena itu, Ngger," berkata Kiai Kandi, "peringatan itu tentu seharusnya kita perhatikan. Kita harus melakukan sesuatu yang dapat mereka mengerti tanpa menimbulkan masalah baru." "Kiai," berkata Slideng, "Daruwardi menyarankan agar Kiai tinggal dekat dengan pedukuhan, sehingga tidak akan mendapat gangguan binatang buas di hutan ini. Tapi aku berpikir, jika demikian maka usaha Kiai tentu akan sedikit terganggu oleh jarak." "Kau benar, Ngger. Usahaku mengalirkan sekaligus menguasai air itu akan menjadi semakin berat, karena aku tidak dapat menungguinya tiap saat. Karena itu, Kiai, untuk memenuhi keduanya, aku berpendapat bahwa sebaiknya Kiai membuat sebuah padepokan kecil di bawah bukit ini. Jarak antara gubuk yang akan dibangun dengan gelombang ini tidak terlalu jauh. Sementara kecurigaan dan kecemasan orang-orang Lumban sudah berkurang." Kiai Kandi mengangguk-angguk, dipandanginya Swasti sejenak, tetapi ia nampaknya tidak mendengarkan percakapan itu. "Anak bengal," desis Kiai Kandi lirih. "Selebihnya, Kiai," berkata Slideng kemudian. Sebelum Kiai berhasil menyusun jalur parit yang sesuai dengan keinginan Kiai, maka apakah Kiai sependapat jika kita memanfaatkan sungai kecil yang hampir kering itu untuk menampung air yang melimpah itu?" Kiai Kandi mengerutkan keningnya, sementara Slideng meneruskan, "Kita akan dapat menyekat sungai itu di beberapa tempat dengan bendungan-bendungan kecil dan mengangkat airnya ke sawah dan ladang." Kiai Kandi menarik napas dalam-dalam, namun dalam pada itu terdengar Swasti berkata dengan nada dalam, "Tentu untuk kepentingan orang Lumban." Slideng mengerutkan keningnya. Sekilas dilihatnya wajah Kiai Kandi yang buram, namun kemudian orang tua itu tertawa kecil sambil berkata, "Angger, tiap orang dilandasi oleh kepentingan diri yang dapat sama, tetapi dapat berbeda dengan orang lain. Yang berbeda itu kadang-kadang dapat menimbulkan persoalan jika yang satu memaksakan kepentingannya sendiri terhadap yang lain. Tapi yang mempunyai kepentingan yang sama pun dapat juga berbenturan karena mereka berebut kepentingan." Slideng termangu-mangu mendengar kata-kata Kiai Kandi, tapi ia masih tetap menunggu penjelasannya. "Angger, dengan jujur aku ingin mengatakan bahwa penguasaan air yang melimpah itu pertama-tama tentu karena kepentingan pribadiku. Aku berjalan menyusuri arus di bawah tanah dengan suatu keinginan untuk menemukan air, syukur sumbernya, untuk mengaliri suatu padepokan yang akan aku bangun kemudian. Dan atas petunjuk Angger, aku dapat sampai ke tempat ini." Kiai Kandi berhenti sejenak lalu, "Karena itulah maka sampai saat ini aku masih memimpikan sebuah padepokan yang dikelilingi oleh tanah persawahan dan ladang secukupnya, yang dialiri oleh air tanpa henti di segala musim. Bahkan jika mungkin sebuah gelombang untuk memelihara jenis-jenis ikan yang dapat menghiasi halaman dan kebun, tetapi juga dapat menghasilkan bagi hidup kami sehari-hari." Slideng mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud Kiai Kandi, sehingga karena itulah maka ia tidak memotong kata-kata orang tua. "Meskipun demikian, Ngger," berkata Kiai Kandi selanjutnya, "aku sudah barang tentu tidak akan dapat ingkar pada suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan lingkungannya.
Dalam hal ini sudah tentu adalah lingkunganku yang baru. Karena itu maka aku tidak berkeberatan untuk menyalurkan air ke dalam sungai kecil itu. Setelah melalui pedepokan yang masih ada di dalam angan-anganku itu. Jeliteng masih mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Aku mohon maaf, Kiai, jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan jalan pikiran Kiai. Tapi menurut pendapatku, apa yang Kiai katakan itu pun merupakan pemecahan yang baik. Air itu akan mengalir ke sawah ladang di sekitar padepokan Kiai, akan dialirkan atau katakan dengan istilah lain akan dibuang ke sungai kecil itu." Kiai Kandi mengurutkan keningnya, namun kemudian sambil tersenyum ia menjawab, "Ya, begitulah kira-kira. Jadi menurut Kiai, yang manakah yang akan kita kerjakan lebih dahulu? Menguasai dan mengarahkan arus air itu, atau membuat suatu padepokan dengan membuka hutan di lereng bukit ini lebih dahulu?" Kiai Kandi termenung sejenak, kemudian katanya masih sambil tersenyum, "Kau memang cerdik, Ger. Aku menjadi bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi nampaknya aku harus menjawab bahwa aku akan berusaha menguasai air lebih dahulu. Meskipun aku belum mempergunakannya, karena sawah dan ladang itu memang belum ada. Tapi aku ingin mendapat gambaran tentang sawah dan ladang itu kelak, sehingga arus air itu sudah dapat ditentukan, tanpa menunggu sawah dan ladang itu sendiri." Jeliteng pun tersenyum pula, katanya, "Kira-kira memang demikian, Kiai. Kita akan segera menanam patok." Dalam pada itu wajah Swasti pun menjadi gelap. Dengan demikian maka orang-orang Lumban mungkin akan mempergunakan air itu lebih dahulu, sebelum Kiai Kandi mempergunakannya. Tetapi Swasti tidak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga ia harus mempertimbangkan kesediaan Jeliteng untuk membantu membuat sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk sementara. Belum mereka dapat membangun sebuah padepokan yang tentu akan memerlukan waktu yang panjang. Dalam pada itu, Jeliteng pun kemudian minta diri setelah ia berjanji untuk datang di hari berikutnya bersama 1-2 orang kawannya. "Besok kita akan mulai, Kiai," berkata Jeliteng sambil melangkah. "Terima kasih, Ger. Aku senang sekali." Jeliteng tersenyum ketika ia berpaling memandang Swasti. Gadis itu sama sekali tidak beringsut. "Aku minta diri, Swasti." Tanpa mengangkat wajahnya, gadis itu menjawab, "Terima kasih." Kiai Kandi menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak berkata apapun juga tentang anak gadisnya itu. Seperti yang dikatakan Jeliteng, maka ia pun telah bersetuju dengan 4 orang kawannya yang sudah sempat membantunya untuk datang di lereng bukit itu menjelang matahari terbit. Namun di sore hari ketika anak-anak muda berkumpul di dekat bukit pada siang gundul, Jeliteng tidak mengatakannya kepada orang lain. Pada keempat kawannya itu ia berkata, "Jangan terlalu banyak lebih dahulu, kita akan menjajaki apakah yang akan kita kerjakan." Seperti yang dijanjikan, Daruwerdi telah datang pula di tempat itu. Ia bersedia untuk mengajari anak-anak muda dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan untuk berlatih dalam olah kanuragan. "Bagaimana ia dapat mengajari anak-anak muda ini?" berkata Jeliteng dalam hatinya, jika ia melihat anak-anak muda yang jumlahnya terlalu banyak. Namun ternyata bahwa Daruwerdi mempunyai kebijaksanaan tersendiri. Jika anak-anak sudah berkumpul di tempat itu, maka ia pun berdiri di atas sebuah batu padas dan mengucapkan sesorak singkat. Ia bersiap memberikan tuntunan olah kanuragan, tetapi anak-anak muda Lumban harus bersungguh-sungguh. Anak-anak muda Lumban menjawab saur manuk, "Tapi tidak mungkin untuk berlatih bersama dalam jumlah ini," berkata Daruwerdi. "Aku akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Kelak jika kalian akan mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi, kelompok-kelompok itu akan terbagi menjadi semakin kecil." Daruwerdi pun kemudian membagi anak-anak muda Lumban itu menjadi kelompok besar yang setiap kali akan diajarinya berurutan kelompok demi kelompok. Yang kemudian menjadi persoalan bagi Jeliteng, bagaimana ia dapat berbuat di antara anak-anak muda itu sehingga Daruwerdi tidak dapat mengenali tata geraknya. Betapapun ia berbodoh diri dalam sikap pura-pura maupun ia masih juga cemas bahwa Daruwerdi akan dapat melihat bahwa sebenarnya ia sudah mempunyai bekal ilmu oleh olah kanuragan.
Mudah-mudahan aku berhasil mengelabuinya, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Karena itulah maka di hari itu Jeliteng yang mendapat giliran di hari ketiga justru memperhatikan dengan seksama bagaimana anak-anak lumban yang belum memiliki bekal sama sekali itu mengikuti tuntunan Daruwardi. Kadang-kadang Jeliteng harus menahan senyum melihat gerak-gerak yang menurut pendapatnya aneh dan lucu. Tapi ia sadar bahwa sikap yang demikian itulah yang harus dilakukannya pula. Ternyata bahwa di hari itu anak-anak lumban telah berlatih dengan sebaik-baiknya. Rasa-rasanya matahari terlalu cepat turun dan hilang di balik pegunungan, sehingga waktu rasa-rasanya berjalan terlampau laju. Jeliteng memperhatikan perkembangan keadaan di lumban itu dengan pertimbangan yang dalam. Ia tidak dapat mengesampingkan pendapat Ki Buyut di Lumban Kulon, bahwa latihan-latihan itu akan dapat dianggap oleh orang-orang yang memusuhi Daruwardi seolah-olah setiap anak muda di Lumban telah melibatkan diri. Tapi ini adalah suatu permulaan dari perubahan-perubahan yang akan terjadi di Lumban, berkata Jeliteng kepada dirinya sendiri. Dengan perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit, maka akhirnya Lumban tidak akan tenggelam di dalam suasana masa lampau tanpa menghiraukan masa depannya. Selebihnya Jeliteng memang mengharap bahwa perhatian anak-anak muda kebanyakan akan tertuju pada ulah kanuragan. Hanya anak-anak muda dalam jumlah yang terbatas sajalah yang akan memperhatikan dua orang perantau yang akan membuka sebuah padepokan di lereng bukit. Tetapi pada saatnya semuanya akan diperlukan, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Untuk menguasai hari itu diperlukan semua orang di Pedukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di dini hari berikutnya, Lumban bersama 4 orang kawannya dengan diam-diam telah pergi ke bukit dengan membawa beberapa macam alat yang akan dipergunakan untuk membangun sebuah gubuk kecil. Tidak seperti yang biasa dilakukan oleh Jeliteng jika ia manjat seorang diri melalui tebing curam dan melompati batu-batu padat. Tapi ia milih jalan setapak yang lebih baik agar kawan-kawannya tidak mengalami kesulitan. Meskipun dengan demikian perjalanan mereka akan bertambah panjang. Keempat kawan Jeliteng itu menjadi heran ketika mereka melihat dan kemudian diperkenalkan pada Swasti. Mereka menyangka Swasti adalah seorang gadis perantau yang kusut kurus dan sakit-sakitan. Tapi ternyata Swasti adalah gadis yang nampak sehat dan segar meskipun pemalu. Seperti yang aku janjikan kemarin, Kiai, berkata Jeliteng kemudian. Kami akan dapat mulai dengan kerja ini. Terima kasih, Nger. Terima kasih. Tapi apakah yang dapat aku pergunakan untuk menyediakan minum jika kalian haus? Dan apa pula yang ada padaku jika Angger menjadi letih dan lapar? Jeliteng tertawa mendengar pertanyaan Kiai Kanti, jawabnya. Tentu kami mengerti, Kiai, bahwa Kiai tidak akan dapat menyediakannya buat kami. Tapi sudah barang tentu kami tidak akan mengharapkan sesuatu yang akan dapat menyulitkan Kiai. Jika Swasti mendapatkan banyak gayam dan merebusnya itu pun sudah memadai buat kami semuanya. Karena kami pun senang sekali makan gayam rebus. Kiai Kanti mengangguk-angguk dengan nada rendah. Ia berkata, terima kasih, Nger, terima kasih. Dalam pada itu maka Jeliteng pun segera mengajak kawan-kawannya untuk mulai bekerja. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah memotong dahan-dahan kecil dan diruncingkannya. Ujungnya untuk membuat patok-patok yang akan menandai daerah yang akan dibangun untuk sebuah padepokan kecil. Dengan patok-patok itu maka sudah akan didapat gambaran apakah yang akan terjadi kelak di lereng bukit itu, sehingga dengan demikian maka arus air yang akan mengalir lewat padepokan itu pun akan dapat pula ditentukan arahnya. Kiai Kanti pun ikut serta pula membuat patok-patok kayu dan menyiapkan sebuah rancangan yang mereka perbincangkan bersama sambil memotong dan meruncingkan patok-patok kayu itu. Aku kira sudah cukup untuk kali ini, berkata Jeliteng kemudian. Marilah kita turun dan menanam patok-patok ini setelah kita memperhitungkan segala segi dan kemungkinannya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Swasti yang duduk di muka perapian. Meskipun Swasti tidak berpaling karena sikapnya yang seolah-olah acuh tidak acuh.
Tapi orang tua itu melihat bahwa ada sesuatu yang terasa bergetar di hati gadisnya. Kain Tumakaya pun kemudian mendekatinya sambil berbisik, "Bagaimana pikiranmu tentang rencana ini?" "Ayah lebih senang berbicara dengan anak itu daripada dengan aku," sumut gadis itu. "Ah, jangan begitu, Swasti. Bukankah kita berterima kasih atas uluran tangan yang diberikan oleh Anggir Sliteng, dan kau sudah mendengar pula. Pengakuannya serba sedikit. Kita pun harus memperhitungkannya pula. Ia bukan anak lumban seperti yang lain. Tentu ia pun mempunyai perhitungan yang mapan, bukan sekedar ikut-ikutan seperti anak-anak muda lumban yang lain. Justru karena itu, ayah mungkin kita akan terjebak pada rencananya. Jangan terlampau berprasangka, Swasti. Tapi bahwa ia telah mencoba menjajaki kemampuanmu itu, ada pula baiknya ia tidak akan menganggap kita sekedar penurut yang tidak mempunyai sikap. Tapi sampai sekarang ayah benar-benar penurut, desis Swasti. Itu pun telah aku perhitungkan, Swasti. Ia lebih banyak kesempatan bergaul dengan orang-orang lumban, dengan Ki Buyut dan anak-anak mudanya. Tentu sikap dan pandangannya mempunyai hubungan dengan lingkungan yang sedang dihayatinya sekarang. Swasti tidak menjawab lagi. Pandangan matanya seolah-olah telah terlekat pada perapian yang menyala di tungku yang dibuatnya dari batu. "Hati-hatilah tinggal di sini, Swasti. Aku akan turun bersama anak-anak muda itu, tentu tidak terlalu jauh. Karena aku tidak ingin membuat pedepokan di dekat salah satu dari pedukuhan kecil, yang termasuk Lumban Wetan atau Lumban Kulon." Swasti mengangguk kecil. Meskipun ia tidak mengatakannya, tapi Kiai Kanti dapat merasakan bahwa gadis itu masih belum puas dengan jawaban-jawaban yang telah diberikannya. Namun Kiai Kanti pun tidak akan memperbincangkan terlalu panjang. Sliteng dan kawan-kawannya telah menunggu sambil mengikat patok-patok kayu yang telah mereka siapkan. Ketika Kiai Kanti mendekat anak-anak muda lumban, maka anak-anak muda itu sudah selesai mengikat patok kayu yang akan mereka bawa turun untuk menelusuri tempat seperti yang sudah mereka perbincangkan. Tempat yang barangkali paling baik untuk membuat sebuah padepokan. Masih di lereng bukit, tetapi di tempat yang datar dan agak luas. Di bawah dataran itu akan dapat dibuka selembar tanah persawahan dan ladang yang cukup. "Bagaimana dengan Swasti?" Slitenglah yang kemudian bertanya. "Biarlah ia merebus gayam dan barangkali merebus air yang akan dapat kita minum, meskipun benar-benar hanya air putih," jawab Kiai Kanti. "Tapi apakah itu tidak berbahaya baginya?" bertanya anak muda yang lain. "Ya pandai manjat," jawab Kiai Kanti. "Jika ada binatang buas mendekat, maka ia akan memanjat dan tidur di atas dahan sampai binatang itu pergi. Dan aku kira jarang sekali ada seekor binatang buas yang mendekati manusia jika tidak terpaksa sekali."